Jadi yang seperti ini yang dianggap profesor. Jadi yang seperti ini yang dijadikan Wamenkumham. Ternyata sudah sedari dulu ya beliau ini offset. Dan sudah sedari dulu juga beliau ini salah bicara. Dan sedari dulu juga ternyata beliau ini selalu tidak memahami konteks, selalu berbicara tanpa memahami data dan faktanya. Hola netizen yang tercinta, Wamenkumham Prof. Edi Yarej akhir-akhir ini mendapat sorotan dari netizen yang budiman yang mendukung Jessica Wongso. Dalam satu kesempatan di podcast, Prof. Edi Yarej menyampaikan sikap netizen yang berbakti yang berbeda 180 derajat dibandingkan saat kasus ini mencuat pada 2016 lalu. Prof. Edi menilai para pendukung Jessica Wongso terpengaruh dengan film Netflix yang hanya berdurasi 1,5 jam, alih-alih menyaksikan sidangnya secara keseluruhan. Ia mengkhawatirkan penggiringan opini oleh Netflix membuat netizen yang terhormat mendiskreditkan sistem peradilan pidana dalam negeri. Guru besar hukum pidana UGM itu menyebut nama besar Hakim Artidjo Alkostar. Hal itu lantaran Prof. Edi Yarej merasa aneh dengan netizen yang berbakti yang memuji integritas Artidjo Alkostar, tapi secara bersamaan merendahkan sistem peradilan di Indonesia. Prof. Edi juga menertawakan terkait Chef Jessica yang digaung-gaungkan oleh netizen yang budiman di media sosial. Nah, gimana nih menurut netizen yang maha benar? Silahkan berkomentar ya. Sumpah ya guys, gue tuh jarang banget mau komentarin kasus-kasus kayak gini, tapi kayak relate banget sama apa yang sering gue lakuin. Terus kalau misalnya gue dan alam bawah sadar gue nih yang sering banget nyeletuk ngomong kalau ada temen yang kehilangan duit goceng kayak atau kerusakan barang, langsung ngomong bukan gue yang rusakin, bukan gue yang ngambil itu, apakah aku akan menjadi tersangkanya? Serius gak ngerti lagi sih, gak ngerti, serius gak ngerti. Apakah aku harus membenarkan alam sadarku? Tolong, ada yang relate juga gak sih? Pasti kalian juga. Masa cuman gue doang kalau misalnya ada yang kehilangan barang atau kerusakan barang tuh langsung bukan gue ya yang rusakin? Serius? Tanya banget. Masa ini profesor beneran? Apa mainan ya? Kayaknya ini bukan profesor beneran deh. Kayak ini profesoran deh kayaknya ya. Aduh, sor. Kacamata sudah bulat, yang satunya kotak, gak jelas kayak mulutnya. Jadi benar dong, tidak pernah terjadi otopsi. Pak Yaya, ahli forensik, jangan bicara. Yang harusnya semua juga jalan jaksa dan hakim-hakim nggak boleh bicara. Karena tidak pernah terjadi otopsi. Jadi semuanya nggak boleh bicara. Pada hari itu, 2016, dalam persidangan itu, semua nggak boleh bicara. Karena tidak ada otopsi. Jangan bicara. Yang ngomong siapa? Jalan jaksa. Yang ngomong siapa? Jalan jaksa. Tidak boleh bicara. Nah, sekarang kenapa jalan jaksa melarang soal ahli forensik tidak boleh bicara? Sedangkan dia tidak melakukan otopsi. Jadi semua tidak boleh bicara. Itu dalilnya. Kenapa sekarang sewot gitu. Dan dia diundang resmi menguasai bidang itu. Harusnya pada hari itu jalan jaksa bicara kepada hakim di mejanya, maaf Pak Hakim, kami merasa keberatan karena Pak Jaja ini, Pak Yaya ini adalah orang yang tidak lulus SD SMP. Dia punya sertifikat insinyur kayu perkayuan, bukan ahli forensik mayat dan racun. Ya kemarin itu harusnya protes, jangan sekarang. Jadi kuncinya tadi, jangan bicara. Kenapa? 40 persidangan bicara terus? Ya dong, kok bicara terus? Dia nggak bikin otopsi, semua dia nggak boleh bicara, jadi semua nggak boleh bicara. Harusnya kasusnya gugur. Itu dalilnya. Harusnya gue udah jadi jaksa. Aduh, salah arah deh gue. Tapi gue takut jadi jaksa, jalan jaksa. Gue mendingan jalan jaksa aja, jadi bule di sana Sarina, lebih jelas, lebih aman. Ya gue nggak bisa jadi siapa-siapa di sini. Gue bukan anak presiden, gue bukan anak darah biru. Enggak lah, takut hatiku kotor. Nah, Profesor Edi ini bilang ya, no otopsi, no crime. Jika tidak ada otopsi, tidak bisa disimpulkan atau dibilang itu kejahatan. Dia sendiri ya yang ngomong. Terus ada yang di sidang itu ditanya, kamu melakukan otopsi gitu. Terus dia bilang tidak melakukan otopsi secara bedah seperti itu. Berarti kan artinya no crime ya? Ya enggak? Kan tidak melakukan. Entahlah ya, netizen yang menilai, entah profesornya terlalu canggih atau saya yang terlalu menyederhanakan, menggampangkan gitu loh. Yang jelas sih simpelnya itu. Itu aja, terima kasih. Saya mengambil bagian dari video Anda tentang profesor yang katanya paling smart sedunia, Bapak Wamenkumham. Pak Wamen,
Anda terkesan luar biasa hebat dengan tata bicara, tata bahasa yang smart. Namun saya bosan setiap kali Anda mengklarifikasi, bikin fitnah, klarifikasi, bikin fitnah, dan itu selalu di semua postingan Anda. Kita sudah bersyukur Anda mau jujur, Anda mau terbuka, Anda mau klarifikasi. Namun setiap kali usai mendengar klarifikasi Anda kembali memfitnah lagi, fitnah lagi. Bosan kali Pak, Anda profesor loh. Apa Anda nggak malu sama mahasiswa Anda? Anda seperti ini. Apa Anda nggak berkecil hati melihat mahasiswa Anda mencibir Anda, menganggap Anda konyol, menganggap Anda tidak layak menjadi profesor, hanya karena Anda yang tidak pernah konsisten atas segala apa yang Anda ucapkan. Sekali waktu Anda mengatakan kebenaran, sekali waktu taburan fitnah bertebaran di mana-mana. Kami menunggu klarifikasi Anda yang benar, Prof. Apa sebetulnya yang Anda terima? Itu yang dipikirkan oleh netizen, sehingga Anda begitu mati-matian yang harusnya posisi Anda adalah saksi ahli. Kemudian Anda menjelaskan semua kasusnya dari podcast ke podcast. Coba bayangkan, Anda saat ini mempermalukan diri Anda sendiri, Prof. Sayang dengan gelar Anda. Anda orang pintar, orang cerdas. Jangan gunakan kecerdasan Anda untuk mengatakan hal-hal yang tidak masuk akal dan tidak benar, Prof. Kembalilah ke jalan yang benar. Mintalah maaf ke seluruh netizen, seluruh masyarakat Indonesia atas apa yang Anda ucapkan selama ini, atas fitnah apa yang telah Anda sebarkan selama ini untuk Jessica Wongso. Kalau memang Jessica bersalah, kita rela kok sebagai netizen. Tapi kalau banyak bukti yang menyatakan bahwa Jessica tidak bersalah, maka kami pun bersiap. Kami bersiap untuk pasang badan, untuk mendoakan, membela orang yang dipecundangi seperti ini, Prof. Coba kalau semisal Jessica adalah saudara Anda, keluarga Anda, anak Anda, apa yang akan Anda lakukan? Apa yang akan Anda perbuat? Profesor yang baik hati, bertobatlah, mintalah maaf di media, khususnya saat Anda diundang podcast nasional. Pikirkanlah apa yang Anda katakan. Jangan membela seseorang yang sekiranya sedang Anda tutupi dan dia belum tentu benar. Selamatkanlah karir Anda, Prof. Selamatkanlah gelar istimewa, gelar yang luar biasa yang sudah Anda dapatkan saat ini. Selamatkanlah nama baik Anda. Masih ada waktu, Prof. Jangan biarkan dirimu dihujat oleh orang-orang seluruh Indonesia. Apabila kamu mengatakan kebenaran, Prof, maka itu adalah yang menunjukkan bahwa Anda betul-betul luar biasa dan hebat. Ah kan, kicep kan lu bang, kicep kan. Makanya kalau ngomong dicari dulu informasinya, jangan main nyablak aja lu begitu ya. Tuh siapa tuh yang ngetin ya, lagi bikin video malah ngetin tuh ya. Nah makanya tuh ya, banyak banget nih omongan-omongan yang cuman katanya tapi dipercaya. Gue bingung banget gue katanya tapi dipercaya. Dengan lantang, dengan bangga dia ngomongin kan ya. Tuh totonya apa? Salah, kicep kan lu. Same tuh sama temennya yang diwawancara bareng tuh kan ya. Banyak banget informasi-informasi yang asal nyablak gitu ya, asal ngemeng kayak gitu. Buktinya mana bang? Cuman katanya ini kan begini, ini kan begitu. Hah, capek Bambang begitu mulu, dipercaya lagi. Jadi yang seperti ini yang dijadikan saksi ahli. Jadi yang seperti ini yang dianggap profesor. Jadi yang seperti ini yang dijadikan Wamenkumham. Ternyata sudah sedari dulu ya beliau ini offset. Dan sudah sedari dulu juga beliau ini salah bicara. Dan sedari dulu juga ternyata beliau ini selalu tidak memahami konteks, selalu berbicara tanpa memahami data dan faktanya. Jadi kawan-kawan bisa menilai bagaimana kasus J ini berjalan di persidangan. Jadi bagaimana pengadilan itu akan berjalan secara adil kalau saksi ahli yang dihadirkan saja selalu berbicara di luar kemampuan atau kapasitasnya, selalu ada framing untuk hal tertentu. Jadi kawan-kawan bisa menilai lah kualitas dari saksi ahli yang dihadirkan. Bila seperti ini sebagai salah satunya akan tidak berimbang, akan banyak hal-hal di luar konteks persidangan pada akhirnya. Selalu dicari-cari letak kesalahannya kawan. Jadi kawan kan bisa menilai sendirilah dari apa yang ditampilkan di video tersebut. Oke kawan, terima kasih. Prof Edi, kalau bisa saya menyarankan mendingan Anda tidak usah menghadiri podcast dulu. Anda sebaiknya membaca kembali semua keterangan saksi, semua keterangan ahli pada sidang Jessica
tahun 2016 silam. Supaya apa? Supaya ketika Anda menghadiri podcast dan Anda memberikan keterangan itu sesuai dengan keterangan yang sudah disampaikan pada persidangan Jessica pada tahun 2016 kemarin. Ada beberapa keterangan yang sudah Anda sampaikan, entah itu 3 atau 4, saya lupa persis, dan sudah di-spill oleh beberapa teman-teman di TikTok. Ternyata keterangan Anda berbeda dengan pada saat persidangan 2016 silam. Prof. Edi, Bapak itu Wamenkumham, Bapak juga pejabat publik. Harusnya ketika Anda mau mengatakan atau mengeluarkan satu keterangan atau statement, Anda harus bisa menyamakannya dengan fakta, bukan asal bunyi, Pak.